Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Tak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Bapak dosen selaku MK Bahasa Indonesia, Bapak dosen Faisal Kemal MPD. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nazwarina Putri, selaku moderator dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Arswendo Susanginur sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Latif Syururbogor sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Ida Septiani sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Ismi Triana sebagai pemateri 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Rizky dari pemateri 5. Perkenalkan, nama saya Dwi Gayatri sebagai pemateri 6. Baik, presentasi ini akan kami mulai yang akan dibawakan oleh presentator pertama, yaitu Kak Arswendo. Waktu dan tempat kami serahkan. Ya, oke. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu apa dampak historis Sumpah Pemuda bagi bahasa Indonesia di masa kemerdekaan hingga saat ini? Keputusan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang mempersatukan adat, suku, dan budaya Indonesia. Dampak yang terasa di masa kemerdekaan yaitu bahasa Indonesia diterima sebagai bahasa nasional, bahasa resmi yang ditetapkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian bahasa Indonesia mempermudah proses pendidikan dan penyebaran pengetahuan di Indonesia. Bahasa Indonesia juga mengangkat martabat bahasa lokal di atas bahasa kolonial, di mana bahasa Indonesia yaitu bahasa yang menjembatani antara komunikasi di era masa kemerdekaan antara tokoh-tokoh dengan bangsa lainnya. Nah, untuk dampak saat ini yang terjadi bisa terlihat dari bahasa Indonesia menjadi bahasa wajib yang digunakan di sekolah-sekolah, perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Bahasa Indonesia juga membantu pemerataan dan literasi di Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia sebagai sarana lainnya perfilman, sastra, musik, dan sosial media di Indonesia, serta memperluas budaya Indonesia di tingkat dunia. Berikutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Bagaimana makna Sumpah Pemuda dapat dijadikan inspirasi dalam konteks kebinekaan di perguruan tinggi? Dalam konteks kehidupan mahasiswa di perguruan tinggi saat ini, nilai-nilai itu dapat dijadikan inspirasi, terutama dalam menghadapi tantangan kebinekaan. Nilai ini bisa dijadikan inspirasi dengan cara: 1. Mahasiswa tetap bangga menggunakan bahasa Indonesia meski berinteraksi dalam lingkungan multikultural. 2. Bahasa Indonesia dijadikan media penghubung untuk memperkuat toleransi dan solidaritas antar mahasiswa yang berasal dari daerah, budaya, dan bahkan agama yang berbeda. 3. Semangat persatuan mendorong mahasiswa saling menghargai perbedaan dan membangun kolaborasi dalam berbagai kegiatan akademik maupun organisasi. Selanjutnya saya serahkan materi 3. Selanjutnya yaitu 3 faktor utama yang mendorong perkembangan bahasa Indonesia dari masa penjajahan hingga era digital. Faktor pertama yaitu faktor politik, di mana para tokoh-tokoh membuat keputusan penting yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pada saat era kemerdekaan kita, yaitu 18 Agustus 1945. Kemudian ada faktor sosial-kultural, faktor yang menunjuk pada kebiasaan masyarakat yang kebiasaan sehari-harinya menggunakan bahasa Melayu seperti
sosial media, di mana kita biasa menggunakan sosial media seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya yang membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa yang bercampur baur dan saat sedang tren. Kemudian adanya dampak dari globalisasi juga menjadikan Indonesia, khususnya bangsa Indonesia, menyerap bahasa asing. Selanjutnya saya serahkan kepada materi selanjutnya yaitu Miss Mitriani. Oke, selanjutnya yaitu contoh nyata penggunaan bahasa yang mencerminkan perubahan di lingkungan kampus dan di lingkungan masyarakat. Pertama, di lingkungan kampus bahasa Indonesia atau bahasa nasional yaitu sebagai bahan pengantar perkuliahan, berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa dan alat penunjang akademik, meliputi komunikasi lisan dan tulisan yang baik dan benar seperti diskusi kelas, penyusunan tugas, presentasi, berpidato, dan kegiatan akademik lainnya sebagai sarana pemersatu dan pemahaman budaya bangsa. Yang kedua, penggunaan bahasa nasional atau bahasa Indonesia di lingkungan masyarakat yaitu sebagai bahasa nasional dan alat komunikasi sehari-hari seperti bermusyawarah dengan tetangga, berkomunikasi di pasar dengan penjual ataupun pembeli, atau saat membacakan berita di media sosial dan televisi dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya kepada pemateri 5, saya persilakan. Berikut pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana cara mahasiswa berkontribusi dalam menjaga kemurnian sekaligus mendorong modernisasi bahasa Indonesia. Mahasiswa punya peran strategis dalam jembatan antara tradisi dan inovasi. Dalam konteks bahasa Indonesia, mereka bisa menjaga kemurnian tanpa menghambat modernisasi. Berikut beberapa cara konkret yang bisa dilakukan. Pertama yaitu menjaga kebahasaan Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam tulisan akademik, presentasi, dan komunikasi formal. Kedua, menolak menggunakan bahasa campuran secara berlebihan di media sosial atau karya ilmiah seperti mencampur bahasa Indonesia dan istilah asing tanpa alasan yang jelas. Tiga, menghidupkan kembali kosakata klasik atau baku yang mulai jarang digunakan agar tidak benar. Empat, yaitu mengkritik penyimpangan bahasa di ruang publik seperti iklan atau konten digital yang menyalahgunakan struktur bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu mendorong modernisasi bahasa Indonesia. Pertama yaitu menciptakan konten digital kreatif seperti podcast, video, dan blog, dan lain-lain yang menggunakan bahasa Indonesia dengan gaya modern tetapi tetap sesuai kaidah. Kedua, mengembangkan istilah baru untuk teknologi dan budaya populer dalam bahasa Indonesia agar tidak selalu bergantung pada serapan asing. Ketiga, yaitu berpartisipasi dalam kampanye kebahasaan atau lomba literasi digital yang mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa modern dan dinamis. Keempat, mengintegrasikan bahasa Indonesia dalam teknologi, misalnya membuat aplikasi, game, dan AI terlokal yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai antarmuka. Di sini ada contoh nyata. Pertama, yaitu mahasiswa bisa membuat akun media sosial edukatif yang membahas etimologi kata, kesalahan umum dalam berbahasa atau trivia kebahasaan. Kedua, menulis artikel opini atau esai di media kampus tentang pentingnya menjaga identitas bahasa di era globalisasi. Ketiga, yaitu menghadapi workshop atau pelatihan penulisan kreatif yang mengedepankan penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Selanjutnya, saya serahkan ke pemateri selanjutnya yaitu Dwi Gayatri. Nah, teman-teman, tadi udah dijelaskan tentang bagaimana perkembangan bahasa Indonesia dan memurnikan bahasa Indonesia. Sekarang, bagaimana langkah konkret yang dapat diterapkan di kelas, organisasi, atau media sosial? Yang pertama,
Di situ ada pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif berupa atau seperti berdiskusi, mengerjakan kerja kelompok atau studi yang membahas isu-isu atau berita yang penting yang dapat mengembangkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, ada penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Yang ketiga, ada mengerjakan penugasan dengan menulis formal. Seperti kita semua tentu mengetahui, kita mengerjakan berbagai macam tugas, contohnya seperti membuat makalah. Membuat makalah sebetulnya tidak boleh asal, teman-teman. Dengan membuat makalah, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang bagus, yang resmi, yang formal, baku, dan juga jelas. Nah, di sini ada di lingkungan organisasi penggunaan bahasa resmi dalam komunikasi internal ataupun eksternal. Dalam sebuah komunikasi atau sebuah organisasi, baik internal atau eksternal, kita bisa menerapkan dari berkomunikasi dengan berbicara atau berdialog dalam bahasa yang resmi di dalam sebuah organisasi. Seperti sedang mengerjakan sebuah permusyawarahan, dia berkomunikasi dan berdiskusikan dengan bahasa yang resmi. Yang kedua, ada pengadakan berupa kampanye dengan bahasa yang baik. Yang ketiga, kolaborasi dengan komunitas lain seperti acara yang mempromosikan pentingnya bahasa Indonesia. Dan di sini ada di lingkungan media sosial. 1. Membuat konten tentang pentingnya melestarikan bahasa Indonesia. Membuat konten seperti mengetik sebuah video dengan kita mempromosikan sebuah bahasa Indonesia yang baik, yang benar. Dan juga di sini ada membuat video pendek, infografis yang menjelaskan aturan tata cara bahasa Indonesia yang baik. Dan yang ketiga, memilah konten dan komentar dan bahasanya tidak pantas di media sosial. Jadi dalam ingin membuat sebuah video, kita harus memilih bagaimana bahasa Indonesia yang baik, bagaimana bahasa Indonesia yang buruk, yang pantas untuk kita buat video di dalam media sosial. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu dia materi demi materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan Sumpah Pemuda dalam Bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928 merupakan peristiwa penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan pemuda dari berbagai suku, daerah, dan organisasi untuk bersatu sebagai satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, yaitu bangsa Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan yang menjadi sarana pemersatu bangsa di tengah keberagaman bahasa daerah. Sumpah Pemuda ini menjadi landasan kuat dalam memperkuat identitas nasional. Dengan demikian membuktikan bahwa persatuan dan keberagaman merupakan kunci utama dalam memperjuangkan kemerdekaan serta membangun bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Baik, itu dia hasil penelitian presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata, salah perbuatan, harap dimaklumi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.